Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan matan Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, qala Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, maka cukuplah bagi mereka. Yakni maksudnya adalah cukup untuk para makhluk mengetahui bahwa wajib bagi mereka untuk mengilmui, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, kemudian bersabar. Ya, perintah ini adalah perintah yang mendasar, menjadi landasan dalam syariat. Cukup untuk mengetahui hal tersebut. Tapi tentunya tidak cukup untuk mengetahui seluruh rincian syariat. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maksudnya adalah kalau tidak diturunkan dalil lain kecuali dalil ini, maka itu sudah cukup untuk bagi kita semua mengetahui apa kewajiban yang paling dasar, yang utama yang harus kita lakukan. Mengilmui, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, kemudian bersabar di atas setiap fase tersebut. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, babu bisa dibaca babul ilmi qabla al-qawli wal amal, atau bisa dibaca babun al-qawlu qabla al-qawli wal amal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, beliau membuat sebuah bab, kemudian beliau beri judul bab ilmu sebelum berkata dan bertindak, ilmu sebelum berkata dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kemudian beliau membawakan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian mintalah ampunan kepada Rabbmu atas dosa-dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menukil ayat ini maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ilmu, baru kemudian dengan perkataan dan perbuatan. Mengawali dengan ilmu yaitu dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan dan perbuatan, wastaghfir li dzambik. Mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Kemudian kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, beliau menjelaskan perkataan tadi secara satu persatu. Dimulai dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Tadi menukil perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu adalah kunyah beliau Abu Abdullah, nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Ayah beliau namanya Idris. Dan beliau itu nyambung ke, nanti sama nasabnya bertemu di atas begitu ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama-sama Quraisy. Beliau adalah Quraisy juga. Al-Imam Asy-Syafi'i, satu-satunya imam mazhab yang 4 yang Quraisy, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Walida fi Gaza, dilahirkan di Gaza, Filistin. Sanata 50 wa mi'ah Hijriyah, pada tahun 150 Hijriyah. Wa tufiya bi Misr sana 4 wa 200 Hijriyah. Kemudian beliau wafatnya di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Wa huwa ahadul a'immah al-arba'ah 'alal jami' rahmatullahi ta'ala. Jadi beliau adalah salah satu dari imam mazhab yang 4 rahmatullah 'alal jami'. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i
beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, yakni dalam masalah ini, kecuali surat ini, maka itu sudah mencukupi mereka. Qauluhu lakafathum, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, muraduhu rahimahullah anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fil hathi ala tamassuki bidinillah bil imani wal amali salih wad da'wati ila Allah was sabr ala dzalik. Maksud dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah selain surat ini, maka itu sudah mencukupi mereka, yakni mencukupi dalam bab ini, mencukupi dalam masalah ini, mencukupi dalam menjelaskan, mencukupi untuk menjelaskan hal yang pondasi ini, pondasi dari syariat, yaitu al-ilm, kemudian al-amal, kemudian ad-da'wah, kemudian as-sabr. Itulah kandungan dari surat Al-Asr yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi surat ini, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, untuk menunjukkan makna tersebut, surat ini adalah yang paling lengkap. Surat ini adalah yang harusnya sudah mencukupi, yaitu dalam menjelaskan bahwa kita harus berilmu, beramal, berdakwah, kemudian bersabar. Walaysa muraduhu anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fi jami' syariah. Walaysa muraduhu anna hadhihi surah kafiyah. Jadi bukan maksud beliau bahwa surat ini mencukupi bagi setiap makhluk dalam seluruh rincian syariat. Bukan itu yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud oleh beliau itu adalah bahwa ini sudah mencukupi untuk bab ini saja. Tapi bab ini adalah bab yang pondasi dalam syariat. Jadi sangat penting. Ya, adapun setelah mengetahui tentang faedah ini, baru kemudian kita menuju kepada dalil-dalil yang lain, menuju kepada rincian-rincian, menuju kepada bagaimana kita beribadah kepada Allah. Rinciannya bagaimana? Itu dibahas di dalil-dalil adillatul ahkam, dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji dan seterusnya, masalah muamalah dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita bicara pondasi yang tadi, seandainya cuma satu surat ini saja, itu sudah cukup. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini dalam ilmu usulul fiqh masuk dalam pembahasan al-lafdhu yuradu bihi, al-lafdhu al-am yuradu bihi al-khass. Lafaz yang itu umum zahirnya, akan tapi dimaksudkan khusus. Secara lafaz umum tapi maksudnya khusus. Ada lafaz yang seperti ini, al-lafdzul am yuradu bihi al-khass, atau bahasa lain al-umum yuradu bihi al-khusus. Lafaznya umum tapi dimaksudkan khusus. Tahu dari mana? Tahu dari dalil-dalil yang lain. Kita tahu dari dalil-dalil yang lain bahwa kita ketika memahami lafaz ini, walaupun ini umum tapi maknanya khusus. Taib. Jadi tahu dari mana bahwa yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini, maka itu sudah mencukupi mereka. Ini kan kayaknya umum, mencukupi mereka dalam seluruh syariat. Tapi kita mengetahui bahwa banyak dalil lain yang kandungannya tidak ada dalam surat Al-Asr. Ya. Jadi ayat-ayat tentang riba, ayat-ayat tentang banyak perincian-perincian masalah yang lain. Ayat-ayat tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yani sangat membutuhkan. Itu kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan dalil. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya banyak disebutkan di ayat lain, banyak disebutkan di hadis, tapi tidak ada di surat Al-Asr. Maka dari situ kita mengambil kesimpulan lafadznya Al-Imam Syafi'i rahimahullah walaupun umum tapi dimaksudkan khusus, yakni dalam konteks ini saja. Itu dihafal atau dicatat karena sebentar lagi akan muncul sebaliknya. Al-lafdzul khass yuradu bihi al-umum. Lafaz yang khusus tapi dimaksudkan dengan lafaz tersebut umum. Kebalikannya, kalau yang barusan al-lafdzul am yuradu bihi al-khass. Lafaznya umum tapi dimaksudkan khusus. Kalau sebentar lagi akan ada al-lafdzul khass yuradu bihi al-am. Lafaz khusus tapi dimaksudkan umum. Kebalikannya. Nah, ada dalam syariat demikian.
Kalau mau dilengkapi ada 4. Al-lafzul am yuradu bihi al-am. Lafaz umum dimaksudkan umum, khalas, sesuai dengan lafaznya. Atau kategori keempat, al-lafzul khas yuradu bihi al-khas. Lafaz khusus dimaksudkan khusus. Selesai. Lafaz umum dimaksudkan umum, lafaz khusus dimaksudkan khusus. Yang dimaksudkan oleh siapa? Oleh syariat. Tapi kemudian ada 2 kategori. Jadi ada 4 ya. Ada 2 kategori berikutnya yang baru saja kita bahas, salah satunya yaitu al-lafzul am yuradu bihi al-khas dan al-lafzul khas yuradu bihi al-am. Baik. Sekarang kita lanjut. Wa qawluhu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi la hadhihi surah lakafathum li'anna al-aqil al-basir idza sami'a hadhihi surah aw qara'aha fala budda ay yas'a ila takhlisi nafsihi minal khusran. وذلك باتصاف بهذه الصفات الأربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. Yaitu perkataan Al-Imam Syafi'i tadi. Mengapa beliau mengatakannya? Karena orang yang berakal, orang yang bisa melihat, yakni bisa mengambil manfaat dari sebuah dalil, bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ada pada dalil tersebut, ketika dia mendengar surat ini, surat Al-Asr ini, atau ketika dia membacanya, maka pasti kalau dia bisa mengambil manfaat dari surat tersebut, pasti dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian. Ya, wal asr, innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Nah, kalau dia memahami makna dari surat ini, maka pasti dia berusaha untuk menghindari termasuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang disebutkan di ayat terakhir dari surat tersebut. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu dengan cara membuat dirinya itu punya sifat yang 4 yang disebutkan di ayat terakhir tadi. Yaitu iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian Al-Bukhari huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Bukhari yaitu kunyah beliau juga Abu Abdullah, sama seperti Al-Imam Syafi'i kunyahnya juga sama-sama Abu Abdullah. Nama beliau juga Muhammad, tapi beliau bukan Muhammad bin Idris. Kalau Muhammad bin Idris itu Al-Imam Syafi'i. Kalau Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ulida bi Bukhara. Beliau dilahirkan di sebuah daerah Bukhara. Fi Syawal, pada bulan Syawal sanata 94 wa mi'ah, pada tahun 194 Hijriah. Jadi lebih muda dari Al-Imam Syafi'i. Wa nasha'a yatiman fi hujri walidatihi. Beliau itu hidup yakni anak yatim sejak kecil, dibesarkan oleh ibunya. Wa tuwfiya rahimahullah fi Khortang. Beliau meninggal di sebuah daerah yang namanya Khortang. Balda ala farsakhain min Samarqand. Sebuah daerah, sebuah desa yang jaraknya itu sekitar 2 farsakh. Sekitar 12 km dari Samarqand. Makanya kalau ada ulama namanya As-Samarqandi, nah itu dari Samarqand. Lailatul Idul Fitri sanata 56 wa 200. Pada malam Idul Fitri, malam Jumat, ya disebutkan, yaitu pada tahun 256 Hijriah. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau pada saat itu berdakwah di Naisabur. Beliau masuk ke kota Naisabur. Kemudian banyak para ulama Naisabur merekomendasikan para penuntut ilmu di Naisabur untuk menuntut ilmu kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di antaranya adalah Az-Zuhli rahimahullah ta'ala, ulama Ahlussunnah. Tapi kemudian karena semakin lama semakin banyak kajian yang datang ke kajiannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka kemudian beliau difitnah. Difitnah masalah Al-Quran adalah makhluk. Itu keyakinannya Mu'tazilah, keyakinannya Jahmiyah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Akidah yang lurus adalah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dijebak dengan pertanyaan yang menjebak, membuat Al-Imam Al-Bukhari terdiam begitu ya, hati-hati mau jawab, nah tapi itu kemudian digoreng. Masa kayak begini aja nggak bisa jawab, nah begitu ya. Jadi akhirnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah banyak yang pergi dari kajian beliau, tapi yang bertahan diantaranya cuma sedikit, diantaranya adalah Al-Imam Muslim, Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Muslim sebelumnya berguru kepada Az-Zuhli. Setelah adanya musibah ini, huru-hara ini, seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Az-Zuhli dikembalikan ke Az-Zuhli oleh Imam Muslim. Ya, ini diantara sejarah kelam bahwa hasad itu bisa terjadi pada setiap orang. Ya, tentunya Az-Zuhli juga termasuk ulama Ahlussunnah. Kita tetap mendoakan yang baik-baik untuk beliau, tapi ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, apa reaksi beliau ketika difitnah seperti itu? Beliau mengatakan, beliau berlepas diri dari apa yang disebutkan tersebut. Anda tidak meyakini hal tersebut, tapi beliau rahimahullah tidak membuat huru-hara. Ini pelajaran besar dari Al-Imam Al-Bukhari. Beliau, apa yang beliau lakukan? Pergi dalam rangka supaya persatuan kaum muslimin, terutama persatuan para penuntut ilmu dan para ulama di Naisabur, tidak menjadi rusak gara-gara beliau. Beliau mengalah. Ini sikapnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengalah. Beliau tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak tahu hati orang, tapi dari perbuatan yang beliau lakukan, beliau meninggalkan Naisabur. Kemudian menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Di situ beliau menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Tidak seperti yang dipersangkakan dan difitnahkan oleh orang-orang di Naisabur. Jadi ini adalah pelajaran penting dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kalau difitnah, ya, maka tidak perlu untuk mengobarkan perang berikutnya. Cukup kita sampaikan yang hak. Ana tidak demikian, ini akidah ana. Kalau bisa bikin kitab silahkan, kalau bikin kajian silahkan, tapi selesai. Cukup itu saja, serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita berada di pihak yang benar, kita serahkan kepada Allah, Allah yang mengatur semuanya. Betul tidak? Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tidak kemudian melawan. Tidak kemudian terpancing dengan syaitan. Tidak kemudian mengatakan, sini, mari kita debat. Sini kita buktikan, mari kita bikin forum, mari kita bikin ya podcast atau perdebatan atau macam-macam dan segala macam ya. Tidak. Beliau rahimahullah yakni menyarankan kepada penuntut ilmu, antum belajar lagi kepada ulama di sini. Anda mau pergi. Dan ketika pergi beliau menulis kitab tersebut, meninggal ini ketika masih dalam konteks beliau sedang singgah, tinggal di rumah saudara beliau, meninggal di situ. Ya, disebutkan bahwa beliau yakni menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini Al-Imam Al-Bukhari. Qauluhu fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Istadalla Al-Bukhari rahimahullah bihadhil ayah ala wujubil bada'ah bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu berdalil dengan ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Beliau berdalil dengan ayat tadi untuk mengatakan, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu, baru kemudian perkataan dan perbuatan. Wa hadza dalilun athari yadullu ala anna al-insan ya'lamu awwalan thumma ya'malu tsaniyan. Ini adalah dalil yang berupa asar, yaitu firman Allah, ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa seseorang itu harus mengilmui terlebih dahulu baru kemudian dia mengamalkan. Wa hunaka dalilun aqli nazari. Tapi ada dalil lain, dalil akal. Yadullu ala anna al-ilma qabla al-qawli wal amal, wa dzalika li anna al-qawla aw al-amal la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna ala wafqi syariah. Dalil akal yaitu bahwa namanya perkataan dan perbuatan itu enggak mungkin
sesuai dengan syariat, tidak mungkin benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah kecuali kalau kita mempelajarinya terlebih dahulu agar sesuai dengan tuntunan syariat. Wala yumkinu ay ya'lamal insanu anna amalahu ala wafqi syari'a illa bil ilm. Orang tersebut, seseorang, yakni kita semua, kita tidak tahu apakah perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan syariat atau tidak kecuali setelah mengilmuinya. Ya, kecuali setelah mengilmuinya. Walakin hunaka asya ya'lamuhal insanu bi fitratihi. Akan tapi memang ada perkara yang setiap orang itu langsung mengetahui dari fitrahnya. Kal ilmi bi anna Allah ilahun wahid. Seperti ilmu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, yang esa. Fa inna hadza qad futira alaihi al-'abdu, karena setiap hamba, setiap orang sudah memiliki fitrah dalam masalah ini. Walihadza la yahtaju ila ana'in kabirin fit ta'allum. Oleh karena itu kita semua tidak membutuhkan usaha yang keras untuk mengetahui hal ini, bahwa satu-satunya zat yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu Tuhan, ada satu Rabb dalam alam semesta ini. Itu yakni tidak membutuhkan mengilmui yang banyak, itu sudah ada dalam fitrah kita. Amal masailul juz'iyyah al-muntashirah fa allati tahtaju ila ta'allumin wa takris juhudin. Adapun masalah-masalah yang terperinci, masalah-masalah yang butuh belajar, butuh dalil, maka na'am, itu membutuhkan belajar, membutuhkan ilmu, dan membutuhkan kita untuk mengerahkan tenaga kita untuk mempelajarinya. Terakhir, sebelum azan, yang tadi kita sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian beristighfarlah atas dosa-dosamu, wahai Muhammad. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk beristighfar, apalagi kita semua. Tapi di sini kita lihat ilmu kemudian amal. Ilmu yaitu ilmu tentang la ilaha illallah. Amalnya apa? Istighfar. Ini yang tadi kita sebut al-lafdzul khas yuradu bihi al-umum, yuradu bihi al-am. Lafadznya khusus, ilmunya terkait la ilaha illallah. Kemudian amalannya terkait istighfar. Cuma ini saja yang disebut di ayat ini, khusus. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini umum. Ini mencakup seluruh amalan, seluruh perkataan dan perbuatan yang ada di dalam syariat. Harus diilmui terlebih dahulu baru kemudian mengatakannya atau melakukannya. Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalil yang lain. Ini tidak hanya dalam masalah mengetahui la ilaha illallah terlebih dahulu baru kemudian mengamalkan. Mengamalkan itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lafadznya khusus tapi yuradu bihi al-am. Makanya Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan ayat ini. Kalau mau mencari dalil yang lebih umum, ini kan dalilnya khusus tapi kita tahu ini maknanya umum. Kalau memang mau mencari dalil yang umum, bisa menggunakan hadis misalkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Dari mana kita tahu amalan ini ada perintahnya, amalan ini enggak ada perintahnya? Dari mana kita tahu? Kecuali setelah kita belajar, betul tidak? Itu umum. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, amalan ism nakirah dalam konteks syarat man, bermakna umum. Selesai. Hadis dalil tersebut bermakna umum. Kalau mau mencari dalil yang memang umum, maka bisa pakai itu. Tapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menggunakan dalil yang lain, lafadznya khusus tapi maknanya memang umum. Yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Mengapa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ? Walaupun kaidahnya umum, ilmu dulu baru amal, ilmu dulu baru berkata dan beramal, tapi dikhususkan dalam ayat tersebut karena di situ mau menunjukkan keutamaan tauhid la ilaha illallah dan istighfar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan keutamaan dari hal ini, dari dua hal ini. Dari sinilah kita mengetahui adanya keutamaan dari tauhid dan istighfar. Dari lafaz yang harusnya umum kemudian diambil contoh khusus, padahal itu sebenarnya tetap umum, menunjukkan yang disebutkan secara khusus itu menunjukkan keutamaan. Sama seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu. Barang siapa yang sungguhnya amalan bergantung pada niatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kasus khusus. Faman kanat hijratuhu. Barang siapa yang hijrahnya. Berarti menyebutkan amalan khusus hijrah dalam sebuah kaidah yang tetap berlaku umum, menunjukkan keutamaan hijrah.
Di sini sama menunjukkan keutamaan tauhid dan keutamaan istighfar. Itulah mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan bahwa tauhid dan istighfar itu adalah kunci kebaikan. Tauhid itu membuka kunci kebaikan, kunci maslahat, dan istighfar itu menutup keburukan, menutup pintu keburukan. Yang satunya pintu kebaikan, yang satunya pintu keburukan. Taib. Dan itulah yang dituju oleh syaitan. Syaitan berusaha menjerumuskan kepada dua hal ini, membuat tauhid menjadi goyah dengan cara kufur, dengan cara syirik. Dan kalau dia pun sudah bertauhid, sudah beriman kepada Allah, akan digoyahkan dalam masalah istighfar, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini, tauhid kemudian istighfar, keutamaan yang penting sekali. Itulah mengapa kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengeluarkan perkataan beliau. Ini hasil tadabbur beliau terhadap ayat ini. Caranya gimana? Caranya kayak tadi. Ini lafaz khusus tapi maknanya tetap umum. Oleh karena itu menunjukkan bahwa ini ada punya keutamaan khusus, keutamaan yang besar, kemuliaan yang besar. Kemuliaannya apa? Di situ kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beristihad. Tauhid membuka pintu kebaikan, istighfar menutup pintu keburukan. Ini cara istimbat, ini cara bertadabbur. Sampai sini jelas? Jadi bisa mengikuti. Ini penurunan rumusnya. Kalau ini matematik, ini penurunannya. Paham? Cara berpikirnya ulama mustahid. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mustahidin, termasuk mustahidin. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.